Salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya, anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah pilih, di mana Tuhan telah berkenan atas setiap kita. Nah, senang sekali hari ini Sabtu 12 April 2025 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya ya. Dan renungan hari ini saya beri judul Tanpa Tuhan Jangan Jalan. Ayo bersama saya ucapkan 2 3, tanpa Tuhan jangan jalan. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya dalam terjemahan sederhana Indonesia. Demikian bunyi firman Tuhan, jika engkau tidak menyertai kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini terjadi setelah bangsa Israel berdosa dengan menyembah anak lembu emas. Tuhan marah, Tuhan murka, dan berkata bahwa Tuhan akan Tuhan akan tetap menepati janjinya, tapi tidak akan menyertai perjalanan bangsa Israel itu. Ya, namun Musa tidak mau sekedar janji tanah perjanjian itu digenapi. Musa lebih memilih penyertaan Tuhan dan hadirat Tuhan. Maka daripada itu Musa berkata, Tuhan, kalau engkau tidak menyertai kami, lebih baik kami tidak berangkat dari sini. Nah, di tengah ketidakpastian arah, tantangan yang besar, dan masa depan yang gelap, Musa tidak bergantung kepada kekuatan sendiri, tidak bergantung kepada kepintaran dan keahliannya. Tetapi Musa sangat bergantung kepada Tuhan, Musa sangat bergantung kepada penyertaan Tuhan, Musa sangat bergantung dengan hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita hidup di zaman yang penuh dengan gejolak. Ekonomi global tidak stabil. Perang dalam ekonomi perdagangan terjadi ya di mana-mana. Harga kebutuhan naik, kemudian pendapatan tidak ikut naik. Saya katakan beberapa waktu yang lalu, salary no up. Jadi yang hidupnya dari gaji, gajinya nggak naik-naik. Pasar saham goyah, kemudian inflasi melambung. Yang baru lulus kuliah makin sulit cari pekerjaan. Nah, kemudian orang-orang ini mulai bertanya, jadi aku ini harus bagaimana? Langkah apa yang harus aku tempuh? Misalnya yang ikut company, dia bilang begini, apakah aku harus pindah kerja? Kalau aku harus pindah kerja, emangnya ada lowongan, ya. Nah, kemudian orang yang punya uang banyak, dia mulai bertanya, mau investasi di mana yang aman? Semuanya pada bingung, karena masa depan terasa kabur, dan inginnya pada kabur saja. Tapi kabur kemana? Yang di Indo kepingin kabur ke Amerika. Yang di Amerika kepingin kabur dari Amerika. Beberapa orang Indonesia udah kembali ke Indonesia. Jadi benar-benar ini hal yang membingungkan. Nah, hari ini kita akan belajar dari Alkitab, khususnya melalui kisah daripada Musa. Di tengah krisis yang paling kita butuhkan, Bapak Ibu sekalian, adalah Tuhan. Bersama saya ucapkan, yang paling kita butuhkan adalah Tuhan. 2 3, yang paling kita butuhkan adalah Tuhan. Yang paling kita butuhkan adalah penyertaan Tuhan dan hadirat Tuhan. Musa tahu kalau dia melangkah
tanpa Tuhan itu adalah keputusan yang amat sangat berbahaya Bapak Ibu sekalian. Karena itu Musa berani berkata, Tuhan, kalau engkau tidak menyertai kami, lebih baik kami tidak jalan. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, dari kisah ini kita belajar bahwa penyertaan Tuhan itu jauh lebih penting daripada berkat Tuhan. Sekali lagi, penyertaan Tuhan itu jauh lebih penting daripada berkat Tuhan. Dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15, Musa tidak meminta tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya itu terlebih dahulu. Tapi yang Musa minta adalah penyertaan Tuhan dan hadirat Tuhan. Nah, banyak orang yang saya jumpai, mereka kepingin berkat Tuhan, tapi mereka tidak mau mengejar Tuhan, mereka tidak mau dengan hadirat Tuhan. Yang mau adalah berkatnya saja. Nah, Musa lebih memilih berjalan di padang gurun bersama Tuhan daripada tiba di tanah perjanjian tanpa Tuhan. Dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian, baik krisis atau ketika everything is going well, mari Bapak Ibu sekalian, penyertaan Tuhan itu lebih penting daripada uang yang kita miliki. Penyertaan Tuhan itu jauh lebih penting daripada kepandaian dan kepintaran yang kita miliki. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku nggak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Daud sadar Bapak Ibu sekalian, penyertaan Tuhan itu sangat-sangat penting. Lebih baik berjalan dengan Tuhan di dalam lembah kekelaman yang amat sangat gelap daripada berjalan sendiri dalam terang. Kalau Tuhan tidak ikut perjalanan hidup kita, Bapak Ibu sekalian, please jangan berangkat, jangan melangkah, ya. Nah, maka itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita diperhadapkan jalan mana yang harus dipilih dan itu kita harus mengambil keputusan. Please Bapak Ibu sekalian datang kepada Tuhan dan tanya kepada Tuhan terlebih dahulu. 17 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2008, ketika saya diminta oleh Bapak Pendeta Lukas Kusuma di Philadelphia, Amerika Serikat ini untuk melayani di Amerika. Bapak Ibu sekalian, saya itu tidak mau terburu-buru ambil keputusan. Saya berdoa, saya berpuasa, kemudian minta peneguhan daripada istri saya dan anak-anak saya juga. Kemudian saya datang kepada para senior saya, pembina rohani saya yang ada di Indonesia. Akhirnya kami mendapatkan satu konfirmasi, Tuhan berbicara dengan kuat kepada saya pribadi, yaitu tentang kisah Yunus. Yunus disuruh pergi ke Niniwe, tapi Yunus memilih pergi ke Tarsis. Akibatnya Yunus dimakan oleh ikan besar, ya. Dan itu ayat lebih daripada cukup, dan kemudian saya bersama dengan istri kemudian melangkah Bapak Ibu sekalian. Dan singkat cerita akhirnya saya bisa tiba di Amerika Serikat, melayani di Amerika Serikat, dan kemudian Tuhan tuntun setiap langkah-langkah pelayanan saya mulai dari tahun 2008 sampai dengan hari ini, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kejar hadirat Tuhan lebih dahulu sebelum mengejar peluang. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita harus berani sekarang ini. Kalau kita salah di dalam melangkah, mulailah berhenti dan berkata, Tuhan, jalan mana yang harus aku tempuh? Tuhan, kalau Engkau tidak menyertai aku, kalau Tuhan
hadirat-Mu tidak ada bersama-sama dengan aku, maka aku tidak mau lanjut. Ya. Nah, yang kedua dari kisah ini kita belajar Bapak Ibu sekalian bahwa tanpa Tuhan keberhasilan yang kita capai itu semu dan juga sia-sia. Yang kedua, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa Tuhan, maka keberhasilan yang kita capai itu semu atau sia-sia. Jadi Musa itu menyadari bahwa tanpa penyertaan Tuhan, bangsa Israel tidak akan pernah berhasil dengan sempurna mencapai tujuan mereka. Seberapapun kuat atau pintarnya mereka. Beberapa waktu yang lalu saya didiagnosis menderita sakit jantung koroner. Pembuluh darah koroner saya yang pertama itu ada yang tersumbat 100%. Yang kedua tersumbatnya 80%. Yang ketiga tersumbatnya 70%. Maka kondisi saya ini amat sangat buruk Bapak Ibu sekalian. Sehingga dokter memutuskan untuk saya operasi bypass. Jadi nggak bisa dipasangi ring Bapak Ibu sekalian. Nah ini kan hal yang amat sangat besar. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan dan setelah itu saya menghubungi gembala saya Bapak Pendeta Lukas Kusuma dan Ibu Shirley Kusuma. Beliau berdua meneguhkan bahwa apa yang dikatakan dokter itu harus segera dilakukan, yaitu saya harus melakukan bypass, ya. Dan kemudian yang kedua, saya menghubungi beberapa dokter kenalan saya, baik di Amerika maupun di Indonesia. Dan mereka kemudian juga memberikan saran yang sama. Saya harus bypass, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di dalam doa kami, akhirnya Tuhan memberikan damai sejahtera, yaitu untuk melakukan bypass besok lusa, hari Senin, tanggal 14 April 2025, jam 7 pagi, di rumah sakit yang ada di kota New York ini. Nah, mengingat sakit saya ini kemudian saya review tahun 2008 itu saya ada berangkat ke Amerika itu sungguh-sungguh karena penyertaan Tuhan. Nah, seringkali saya berkata begini, kalau Tuhan yang menyertai waktu kita terus-menerus mengandalkan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kabar baiknya, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, untuk semua biaya operasi tanggal 14 April 2025 ini sudah di-approve oleh pihak asuransi. Ini bukti bahwa penyertaan Tuhan kepada orang-orang yang bergantung kepadanya. Nah, pada kesempatan ini saya juga mohon bantuan dan dukungan doa daripada Bapak Ibu sekalian. Meskipun dokter yang akan memimpin bedah ini Bapak Ibu sekalian nanti hari Senin tanggal 14 itu adalah salah satu dokter terbaik yang ada di kota New York. Tapi saya sangat-sangat membutuhkan dukungan doa dari Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena saya tahu kepandaian manusia tanpa Tuhan itu nothing, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada orang berhasil itu bukan karena hebatnya dia, tapi karena Tuhan. Saya teringat ketika ada orang buta dan kemudian diolesi tanah oleh Tuhan Yesus di matanya, dan kemudian orang buta itu bisa melihat. Yang hebat bukan tanahnya, Bapak Ibu sekalian. Yang hebat adalah Tuhan Yesus, dan tanah itu hanya dipakai sebagai alat oleh Tuhan menjadi media untuk menyembuhkan mata orang buta itu. Tuhan dia adalah Allah yang berdaulat. Maka itu saya sangat percaya keberhasilan operasi saya bukan karena kepintaran dokter,
tapi karena Tuhan. Ya, kembali kepada Alkitab. Mazmur 32 ayat yang ke-8 dikatakan begini, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Wow, itu ditulis dengan punya itu besar. Artinya, mata Tuhan itu senantiasa tertuju kepada setiap kita, umatnya, anaknya, dan kemudian orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mungkin hari ini kita sedang menghadapi badai dalam kehidupan ini. Ketidakpastian di dalam keluarga dan rumah tangganya, ya. Dalam kondisi saya seperti ini, ada juga orang yang telepon saya bahwa dia mengalami masalah keluarga dan kepingin untuk bercerai, ya. Mungkin juga ada di antara kita sedang mengalami badai di dalam ekonomi. Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak hanya akan memberi kepada kita rasa aman, tapi kalau kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi arah yang benar kepada kita, jalan mana yang harus kita tempuh. Banyak orang gagal, khususnya anak-anak Tuhan yang gagal, bukan karena hatinya jahat, bukan karena dia hidup di dalam dosa, tapi penyebabnya karena dia tidak peka terhadap tuntunan Tuhan. Ya, nah Tuhan menuntun bukan hanya ketujuan akhir, tapi Tuhan itu menuntun kita langkah demi langkah dari waktu ke waktu. Maka itu dalam Mazmur dikatakan bahwa firman itu adalah pelita bagi kakiku, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan hidupku. Jadi pelita itu mengikuti waktu kita melangkah, selangkah demi selangkah, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, biarlah setiap langkah-langkah kita itu senada dengan sorga, sesuai dengan firman Tuhan. Dan percayalah, kita akan mengalami yang namanya keberhasilan sejati. Rumah tangganya akan berhasil. Apa itu rumah tangga yang berhasil? Kita bisa menikmati sorga di dalam keluarga masing-masing. Mungkin ada pertengkaran, ada percekcokan, ada kesalahpahaman, bahkan mungkin juga ada yang namanya krisis keuangan. Tetapi kalau langkah-langkahnya itu dipimpin oleh Tuhan, percayalah, keluarga kita bisa namanya sorga itu ada di tengah-tengah keluarga kita dan kita dapat menikmatinya yang namanya sorga selagi ada di muka bumi ini. Demikian juga dengan masalah keuangan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Masalah pendidikan atau sekolah anak-anak kita. Dengar, Tuhan itu tidak pernah salah arah. Kitanya yang seringkali tidak sabar untuk mengikuti arahan atau petunjuk Tuhan. Waktu saya diminta untuk melayani di Amerika Serikat, saya nggak buru-buru Bapak Ibu sekalian mengambil keputusan. Saya perlu doa puasa, saya perlu betul-betul membutuhkan petunjuk daripada Tuhan. Baru setelah jelas Tuhan mau menyertai saya, hadirat Tuhan ada di dalam hidup saya, baru kami melangkah. Iman bukan hanya percaya, tapi yang namanya iman itu mau mengikuti Tuhan saat Tuhan berkata, ayo jalan. Ya. Nah, masa depan orang benar itu, Bapak Ibu sekalian, tidak ditentukan oleh situasi kondisi, tapi ditentukan oleh siapa yang menuntun langkah-langkah hidupnya. Maka itu pastikan Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini, April 12 tahun 2025, setiap langkah kita dituntun oleh Tuhan. Seperti yang ditulis dalam Yesaya 41 ayat 10. Jangan kita takut akan kehidupan ini. Kalau tangan Tuhan yang memegang kita,
kalau tangan Tuhan yang menuntun setiap langkah-langkah kita, maka percayalah, jalan hidup kita akan seperti cahaya fajar pada pagi hari yang akan semakin terang hingga rembang tengah hari. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kalau kita kehilangan arah, Bapak Ibu sekalian, carilah suara Tuhan itu. Sekali lagi, kalau ada di antara kita hari ini sedang kehilangan arah, carilah suara Tuhan. Bagaimana prakteknya dalam kehidupan sehari-hari? Mari Bapak Ibu sekalian kita latih kepekaan rohani kita, yaitu dengan waktu yang berkualitas bersama-sama dengan Tuhan. Awali harimu dengan menerapkan Matius 6 ayat 33. Cari terlebih dahulu kerajaan Allah. Terlebih dahulu. Sebelum cari segala-galanya. Alkitab bilang kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dengan cara bagaimana? Datang berdoa kepada Tuhan. Sediakan waktu secara khusus untuk membaca Alkitab, merenungkannya, dan minta pertolongan daripada Roh Kudus, bukan hanya sekedar membaca dan merenungkannya, tapi mau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mulai hari ini janganlah pernah bertanya apa yang menguntungkan bagi saya, tapi tanyakan apa yang Tuhan mau aku perbuat. Sekali lagi, jangan pernah tanya kepada Tuhan apa yang menguntungkan saya, tapi tanyalah kepada Tuhan, Tuhan, apa yang kau kehendaki untuk aku lakukan. Perhatikan Bapak Ibu sekalian bahwa tuntunan Tuhan itu akan membawa damai sejahtera, bukan kebingungan atau bahkan akan mengalami beban yang menekan. Hari ini kita sudah belajar dua hal Bapak Ibu sekalian. Tanpa Tuhan jangan pernah jalan. Penyertaan Tuhan adalah kunci untuk keberhasilan dalam hidup ini. Keberhasilan yang sejati. Penyertaan Tuhan jangan jadikan hanya pelengkap Bapak Ibu sekalian. Tapi ini adalah pilihan dan keputusan kita. Bahwa penyertaan Tuhan itu kita sadar sesadar-sadarnya lebih besar daripada berkat Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak akan pernah berhasil. Tanpa Tuhan, kita nothing, Bapak Ibu sekalian. Tanpa Tuhan, kita nobody. Di tengah krisis ekonomi global ini, saat banyak orang yang nampak melihat hal-hal yang tidak pasti di depannya, kita bisa tetap tenang. Mengapa? Bukan karena kita tahu semua jawabannya, tapi karena kita tahu siapa yang menyertai kita. Tanpa Tuhan, jangan jalan. Tapi kalau Tuhan menyertai kita, ayo kita melangkah dengan iman, dengan penuh pengharapan, dengan penuh keyakinan bahwa sesungguhnya di dalam Tuhan ada masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Mari kita berdoa, berkati setiap anak-anakmu dimanapun kami berada. Bapa, biarlah setiap kami mulai hari ini mau melatih kepekaan kami. Dan juga kami mau hidup di dalam ketaatan untuk menuruti arahan daripadamu. Bapa, jangan pernah tinggalkan kami, tapi arahkan hidup kami sertai Tuhan. Mulai hari ini kami mau berani berkata, kami tidak akan pernah jalan. Kami tidak akan pernah mau melangkah Tuhan kalau Engkau tidak menyertai kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Haleluya.